samudra biru, bebas, lepas, luas, tak seperti penghambaanku yang masih terbatas. 1000 luka dosa yang makin menganga tak akan terobati dengan ramuan pahala yang cuma sebelanga. Kecuali bila engkau sudi ya Rob. Rob, ampuni diri ini. Ampuni diri ini sampai sembuh kembali. Di banyak malam aku berdoa karena diri ini terus merasa bagai tanah lumpur yang bernoda. Tiada bersih, hanya penuh celah. Di banyak waktu aku tersadar hanya dosa dan dosa terhampar. Meski tetes air mataku mengurai, tak akan dosa mampu terlerai. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa ampuni hamba, tunjukkan cahaya. Ya Allah, Engkau satu yang mampu, pertolonganmu selamatkan aku. Tiada daya aku untuk melangkah, bertemu denganmu aku tak kuasa. Tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepadamu? Kembali aku. Di banyak hari aku mencoba sebut nama untuk mengingatkan agar tak mengulang salah yang sama, salah yang selalu berakhir penyesalan. Memang penghambaanku belumlah sempurna. Segala nilai ibadah masih terpatri duniawi. Segala nilai amalan masih terbetik pujian. Ya Allah, tetapkan imanku untuk terus di jalan. Tiada daya aku untuk melangkah, bertemu denganmu pun aku tak kuasa. Tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepada tiada daya aku untuk melangkah, bertemu
kuasa. Tapi kepada siapa lagi ku memohon selain kepadamu. Kembali aku adalah setitik buih ombak di lautan dunia. Tuntun aku ya Rob, agar sampai ke pantaimu untuk mengaturkan sedaya penghambaanku yang kupersembahkan hanya padamu. Kembali aku. Hari ini, dalam kerumunan para malaikat di masjid ini, kita duduk bersimpuh, meneguhkan hati agar teguh, menyambut datangnya bulan teduh. Bulan yang telah kita tunggu datangnya setahun penuh, yang diantara hadirnya di tahun lalu hingga hari ini telah amat sangat. Noda dan dosa yang telah kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Oh Sahru Ramadan, oh Sahrul Maghfirah, Sahrul Dakwah, oh Sahrul Quran. Betapa bahagia kami menyambut datangmu. Serasa lebih dari bertemu dengan kekasih, lantaran engkau begitu berarti. Kedatanganmu membawa harapan agar keluarlah kami umat ini dari kegelapan menuju cahaya fitrahmu yang terang benderang. Oh malam 1000 bulan, sudah kurindu dari sekarang, ketika langit menggenapkan semua perjanjiannya, menerima amanat rahmat hingga pagi harinya. Bagi siapa saja yang bersedia mendaki di jalan ini, berpuasa bukan untuk mulut dan hati, namun berpuasa semata bagi ilahi Robi. Oh Ramadan sayang, Ramadan sayang, ku sambut engkau dengan segenap harapan. Sebab hidup bukanlah yang kini ada di sini. Yang ada ini segalanya tidak abadi. Sedang di sisimu nanti, segala lelah payah, luka derita, darah dan air mata. Dalam setiap langkah perjuangan ini akan kau ganti melalui Ramadan suci. Bawalah kami pada titik cahaya tertinggi yang mampu kami daki. Basuhlah segala iri, dengki, gibah, amarah, dusta, putus asa, malas, serakah, bimbang dan sedih. Oh, segala yang menghalangi turunnya rahmat-Mu pada kami. Cucilah, cucilah hingga bersih. Oh, Ramadan
Ramadan sayang. Selamat datang. Kami sambut datangmu wahai Ramadan dengan semangat penuh menang. Marhaban, ahla wa sahlan. Marhaban ya sahrul Quran. Marhaban, marhaban, marhaban ya sahrul Ramadan. Abdullah Gimnastiar dalam renungannya Cermin Diri. Tatkala ku datangi sebuah cermin, tampak sesosok wajah yang telah ku kenal dan sangat sering kulihat. Namun aneh, sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat. Tatkala ku tatap wajah, hatiku bertanya, apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya, bersinar di surga sana? Ataukah wajah ini yang akan hangus legam di neraka jahanam? Tatkala ku tatap mata, nanar hatiku bertanya, mata inikah yang akan menatap penuh kelejatan dan kerinduan? Menatap Allah, menatap Rasulullah, menatap kekasih Allah kelak? Ataukah mata ini yang akan terbeliak, melotot, menganga, rai menatap neraka jahanam? Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan? Wahai mata, apa gerangan yang kau tatap selama ini? Tatkala aku tatap mulut, apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan, mengucap La ilaha illallah saat sakratul maut menjemput? Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur, dengan mengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar? Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah jakun jahanam yang getir, penghangus, penghancur setiap usus? Apakah gerangan yang kau ucapkan, wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang kau ucapkan? Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Berapa banyak kata-kata manis-manis madu yang palsu yang kau ucapkan untuk menipu? Betapa jarang kau jujur, betapa langkahnya engkau sahdu memohon agar Tuhan mengampunimu. Tatkala ku tatap tubuhku, apakah
tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya, bersinar, bersukacita, bercengkrama di surga. Atau tubuh yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih di dalam lahar, membara, terpasung tanpa ampun, derita yang tak pernah berakhir. Wahai tubuh, berapa maksiat yang engkau lakukan? Berapa banyak orang-orang yang kau jolimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang kau tindas dengan kekuatanmu? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli, padahal engkau mampu? Berapa banyak hak-hak yang kau rampas, wahai tubuh? Seperti apa gerangan isi hatimu? Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu? Atau sekotor daki-daki yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah ototmu? Atau selemah daun-daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu? Atau sebusuk kotoran-kotoranmu? Betapa beda. Betapa beda apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi. Aku telah tertipu. Aku tertipu oleh topeng. Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng. Hanyalah topeng belaka. Betapa yang ujian terhambur hanyalah memuji topeng. Betapa yang indah hanyalah topeng. Sedangkan aku hanya seonggok sampah busuk yang terbungkus. Aku tertipu. Aku malu, ya Allah. Aku malu. Allah, selamatkan aku, ya Allah. Allah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, setiap yang hidup pasti akan mati. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Padahal kematian begitu dekat, sedekat dan semudah kita menghirup napas. Saudaraku, kelak akan tiba waktunya ketika napas berhenti di tenggorokan, jantung pun berhenti berdetak, tubuh
kita menjadi kaku. Lalu ketika itu kita pun akan diletakkan di liang kubur, hanya sendiri. Ketika itu tak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali amal soleh. Oleh karena itu, kita patut selalu pilu mengenang nasib sendiri, kematian yang akan kita jelang. Apakah dalam iman atau justru sebaliknya? Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan dan maha mematikan memberikan hidayah kepada kita, agar setiap sisa embusan nafas menjadi amal ibadah. Setiap tindak tanduk kita tidak justru menjauhkan kita darinya, agar kita dapat berkumpul di surganya bersama orang-orang yang diberi rahmat. Amin ya robbal alamin. Renungan 1 Muharram. Sudah Muharram lagi, sudah tahun baru lagi. Selamat tahun baru kawan-kawan. Sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saat kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisapnya. Kawan, siapakah gerangan kita ini sebenarnya? Muslimkah? Mukmininkah? Mutakin? Khalifah Allah kah? Khairul umatinkah kita? Umat Muhammadkah kita? Atau kita sama dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah yang gaib rasanya lebih tipis dibandingkan dengan uang kertas ribuan, bukan? Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan kosong pegawai rendahan. Salat kita lebih cepat daripada menghirup kopi panas. Puasa kita rasanya sekedar merubah jadwal. Zakat kita jauh lebih berat dibandingkan tukang beca melepas penghasilannya. Haji kita taubahnya tamasya menghibur diri, membuang dosa besar untuk mendapatkan label haji. Kawan, lalu bagaimana? Berapa lama kita pergi bersamanya? Atau kita justru sibuk dan terlalu sibuk menjalankan tugas, mengatur bumi seisinya sebagai khalifahnya. Kawan,
merasa memang kita semakin pintar barangkali. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak, kita semakin pintar untuk berdalih. Kita pun memperkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita lalu berkelahi demi menegakkan kebenaran. Kita melacur dan menipu demi keselamatan. Kita pamer kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Kita memukul, kita mencaci, kita menghina demi pendidikan. Kita berbuat semaunya demi kemerdekaan. Kita pun membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik, halalah semuanya sampai yang tidak baik. Lalu, kapan kita berhijrah? Lalu kapan kita benar-benar menyadari sebuah tahun baru? Muharram kita akan berarti hari ini atau tidak sama sekali.